sholatnya benar, dijamin langsung oleh Al-Quran akan dijadikan orang yang baik dalam kehidupan. Singkatnya, orang sholat pasti jadi orang baik, sifat dan sikapnya baik. Dalilnya di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan kalimatnya, kita hafal insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang perhatikan cara menerjemahkan dengan baik. Innas salat, sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu. Teman-teman perhatikan ya, di sini ada alif lamnya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam ma'rifah dengan yang tidak menggunakan alif lam nakirah. Kalau tidak pakai alif lam itu umum bentuknya, bebas, tidak ada aturan spesifik. Jadi kalau kalimat Qur'annya inna sholah, maka Anda bebas menunaikannya. Mau buru-buru silahkan, mau tidak khusyuk itu pilihan. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam inna sholah, maka itu ma'rifah khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Seperti artikel the dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, maaf, car, banyak itu mobil, the car yang itu, bukan yang lain. Dan semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, itu semuanya menggunakan alif lam. Silahkan cek. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, posisi paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Selalu ada alif lamnya. Artinya cuman kalimat alif lam ini saja maknanya dalam sekali. Tunaikan salat sesuai aturan. Ada ketentuannya. Sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi. Kemudian ketika salat keluar dari aturan, belum maksimal belajarnya, kata Nabi, ulangi salatnya. Di sahabat saja diminta diulang, apalagi yang bukan sahabat, jauh dari Nabi, bukan tetangga Nabi, hidup bukan di zaman Nabi, salatnya bukan di masjid Nabi, merasa aman dengan salatnya, itu mustahil. Nah sekarang kalau Anda benar menunaikan salatnya, lihat kalimatnya, maka salat yang dikerjakan itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Mohon maaf, kalau ada orang buruk, itu sebabnya cuma dua. Orang yang sifat dan sikapnya buruk cuma dua sumbernya, tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Ya. Kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi mustahil kalau ada orang sholat, maaf, lisannya masih bisa berkata-kata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Yang aneh itu orang sholat, kata-katanya masih kotor. Itu yang keliru, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Orang sholat, pandangannya masih tidak teratur, semua dilihat, pasti ada yang salah itu. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh itu mungkar, tingkat kemungkaran paling tinggi, yang balasannya neraka jahanam itu. Apalagi membunuh orang-orang beriman itu ya, itu jelas kalimatnya langsung. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 93, posisi paling kanan di pertengahan. Hati-hati. Ya. Hati-hati, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seorang beriman, satu saja nyawa orang beriman tumpah, fajaza'uhu jahannam, maka tempatnya di neraka jahanam orang itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang itu. Wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa yang berlipat. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah 18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri di pertengahan di atas. Hati-hati. Wa aradna jahannama yaumal qiyamah, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Pada hari kiamat nanti kami akan tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya pada orang ingkar, sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa kita, itu kan ada orang sibuk nanti memikirkan kitabnya, ada yang terima tangan kanan, ada yang di belakang punggungnya. Tiba-tiba ada orang-orang yang Allahu Akbar, kita di mana ya? Kita di mana nanti kitabnya? Allah sampaikan, wa aradna jahannama yauma idzinil kafirina arba. Kamu enggak usah banyak mikir ya, tempat kamu di sini neraka jahanam. Nanti langsung masuk aja ke situ. Langsung. Ya. Dan bukan cuma kafirin saja, karena ayat 101-nya menunjukkan orang-orang yang diberikan penglihatan enggak mau lihat dia.
Diberikan pendengaran, nggak mau mendengar yang baik-baik. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una as-sam'a. Bahkan di antara mereka ada orang yang munafik. Tahu ayat-ayat Allah tapi diingkari isinya dan melakukan maksiat dengan paham ayat-ayatnya. Itu masuk neraka duluan dibandingkan orang kafir. Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yuqtaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Ujungnya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan ambil orang munafik duluan masuk ke dalam neraka jahanam, baru orang kafir. Maka saya terus terang sampai tadi pagi saya sampaikan, sulit bagi saya untuk menerima. Jangankan pakai akal, ke telinga aja nggak masuk. Ada orang mengatakan ingin memerangi teroris di Aleppo sana, tapi yang ditembak anak-anak kecil, yang dibom bayi-bayi, gitu kan? Ada perempuan-perempuan yang direnggut kehormatannya, ada orang tua yang dilecehkan kehidupannya, taruhannya dengan nyawanya, gitu. Antum masih enak sekarang, sholatnya nyaman di masjid. Orang-orang sana jangankan masjidnya, mau keluar saja nyawa taruhannya. Tapi yang ditembak tuh anak-anak kecil, yang bahkan Nabi pun melarangnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memerangi sesuatu karena jihad, tapi yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang dilarang Nabi? Ada yang salah di situ. Kalau orang paham sampai dengan ayat ini saja, mustahil dia bisa melukai saudaranya. Demi Allah saya katakan mustahil, mustahil. Termasuk di kita. Ya. Jadi nggak bisa. Ini masjidnya Al Jihad. Ya. Wah, ini sekarang ada banyak dikumandangkan jihad, tapi dengan cara yang tidak benar, gitu ya. Wallahu a'lam. Kalau benar mempraktekkan, kita luruskan ya cara yang dilakukan. Tapi kalau ada isu-isu yang ditampilkan, kita pun benarkan caranya. Jihad itu bukan tembak orang, bukan lukai orang. Jihad itu membela izzah Islam saat memang keadaannya terancam untuk dibela dan ditegakkan. Itu jihad namanya. Ya. Antum diambil mobilnya, antum pertahankan. Masa mau diambil imannya diam saja? Jadi jihad itu di situ. Kalau ada yang melukai, kita pertahankan. Ada yang mempersoalkan, kita pertahankan. Dan kalau orang mempersoalkan dengan ilmu, kita balas dengan ilmu. Jihad pengetahuan. Kalau melukai fisik, kita pertahankan dengan fisik. Saya pernah di Lampung ditanya itu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada kaidah di situ, nggak bisa. Sekarang kan cukup rame gitu ya, muncul ini, muncul itu. Kemarin ada bom panci, ya luar biasa tuh. Lakunya ibu-ibu, konon kamarnya demikian. Tapi memang luar biasa itu tuh. Amerika punya bom 7,2 ton, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom 8,2 ton, daya jangkaunya 300 meter. Bom panci 3 kilo, 300 meter gitu. Ini siapa orang ini? Ya, orang mana sebetulnya gitu kan? Kalau salah, itu pemahamannya harus diluruskan, tuh kan? Kalau isu-isu berkembang ya kita doakan supaya lebih baik lagi ya. Baik, hati-hati itu penguasa panci ibu-ibu sekarang ya. Untuk punya masalah di rumah itu baru panci, belum kulkas tuh mesin cuci yang lain. Kembalikan. Jadi orang kalau benar sholatnya itu pasti ada orang baik. Baik pasti. Ya, nggak repot kehidupan tuh, tenang gitu. Jadi kalau sampai hari ini kita sholat tapi lisan kita masih kotor, pandangan salah, perbuatan buruk, ada yang salah dalam sholatnya. Saya nggak tahu kalau di jihad ya. Beberapa tempat mau ke masjid saja mau sholat masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat gitu kan. Pasti ada yang keliru.